Kalau kalian lagi nyari tablet dengan harga terjangkau untuk kerja, buat sekolah, ataupun untuk sekedar mainan anak, tablet dari Huawei ini mungkin cocok buat kalian. Balik lagi bareng Diki di sini, dan kali ini kita mau bahas tablet berukuran 11 inch paling terjangkau yang pernah dijual Huawei sampai saat ini. Dan ini adalah Huawei MatePad 11 SE. Tablet ini dibanderol mulai dari 2,2 juta untuk varian RAM 4GB per 128GB dan 2,6 juta untuk varian RAM 6GB dan internal 128GB. MatePad 11 SE ini ada juga yang versi Kids Edition yang desain dan punya fitur-fitur khusus untuk penggunaan anak kecil. Seperti biasa, link udah gue taruh di deskripsi. 2 jutaan itu menurut gue harga yang cukup murah untuk sebuah tablet 11 inci buatan Huawei. Huawei itu brand yang udah cukup terkenal lah masalah kualitas, ekosistem, dan build quality-nya. Kayak tablet yang satu ini. MatePad 11 SE ini pakai material aluminium alloy dengan desain unibody, alias dari back cover sampai ke bagian frame itu kebalut sama lapisan yang sama. Yang bikin tablet ini kerasa kokoh dan elegan. Kalau kata Huawei sih, mereka pakai bahan 5 series aluminium alloy yang bikin body tab ini nggak gampang penyok dan juga ringan. Beratnya ada di 470 gram yang termasuk enteng untuk sebuah tablet 11 inci. Jujur gue suka sama desain yang simple dan minimalis. Apalagi untuk finishing backdoor-nya dia pakai tekstur doff yang bikin jeplakan jari nggak gampang nempel. Ketebalannya juga cuma di 6,9 mm yang tergolong tipis buat sebuah tablet. Kalau kita lihat di sebelah kanan ada 2 buah speaker dan di tengah ada port Type-C. Di bagian atas ada tombol volume dan 1 buah mikrofon. Geser ke kiri ada tombol power dan 2 buah speaker lagi yang nandain kalau tablet ini punya quad speaker atau 4 buah speaker. Dan di bagian bawah dia polosan aja. 2 jutaan punya quad speaker yang bisa dibilang punya kualitas suara yang lumayan bagus buat pemakaian sehari-hari. Kalau kata Huawei, speakernya ini pakai teknologi Highstan 9.0 yang bikin suara bass, treble, dan juga voice-nya jadi lebih keluar. Untuk urusan layar, dia menggunakan panel IPS 11 inci beresolusi Full HD Plus 1900x1200. Untuk kerapatan pikselnya ada di 207 ppi yang udah 100% sRGB. Refresh rate-nya masih 60 Hz dan screen to body ratio mencapai 85%. Untuk peak brightness-nya ada di 400 nits dan klaim Huawei, layar ini udah lulus Dual TUV Rain Lens Certification yang bikin layar ini minim cahaya biru dan flicker free, jadi nggak bikin mata pegel ya. Selama penggunaan gue sehari-hari, gue udah cukup puas sama kualitas layarnya. Dipakai nonton lega, dipakai kerja juga oke. Atau urusan game juga masih cakep. Untuk ketajaman warna, memang MatePad 11 SE ini bukan yang paling bagus. Tapi balik lagi, kalau kita ngelihat harganya yang cuma 2 jutaan, ini udah lebih dari cukup. Menurut gua, MatePad 11 SE ini adalah tablet 2 jutaan paling aman untuk segala kalangan pengguna di rumah. Buat gua sebagai konten kreator, gua juga suka sama fitur floating window-nya, yang memungkinkan kita buka 2 aplikasi sekaligus dalam satu layar. Ini sangat ngebantu gua buat nulis skrip sambil nyari bahan dari GSM Arena. Dipakai nonton juga cakep, layarnya lega, dan suara yang dihasilin juga seru berkat quad speakernya. Where is she? Oh, she'll be just fine. Let's talk. Buat kita yang suka baca juga asik nih. Jujur layarnya nggak bikin mata cepet pegel. Apalagi kalau kita hidupin mode e-booknya yang bikin warna layarnya jadi hitam putih. Buat orang tua juga aman aja nih. Huawei juga kasih fitur senior mode biar segala yang ditampilin di layar tab ini jadi lebih gede. Untuk urusan game memang MatePad 11 SE ini belum dibekalin dengan dapur pacu yang terbaik di kelasnya. Untuk prosesornya dia pakai Kirin 710 disandingkan dengan RAM 6GB. Untuk uji tes Antutu Benchmark 10 juga cuma dapat skor di angka 200 ribuan. Main game enteng kayak Beach Buggy, dia masih mampu jalanin 60 fps di settingan grafis highest.
Main MLBB juga masih aman. Selama main 1-2 game, dia masih mampu jalanin 60 fps di settingan grafis medium. Tergolong lancar jaya untuk MLBB. Tapi beda cerita nih, kalau kita jalanin game yang berat kayak Genshin Impact. Sebenarnya masih playable di settingan lowest 30 fps, cuman kalau udah di kondisi combat yang rame, kita pasti nemuin frame drop yang lumayan ganggu. Overall masih oke lah untuk kebutuhan ngegame tipis-tipis. Selama main juga nggak perlu khawatir nih bulak-balik ngecas. Walaupun tipis, MatePad 11 SE ini dibekalin baterai yang jumbo, 7700 mAh, yang udah disupport charger 22 watt, 0-100% tuntas dalam waktu 2 jam aja. Jadi gue udah rangkum beberapa hal yang gue suka sama MatePad 11 SE ini. Pertama, layarnya lega dan kualitas layarnya yang menurut gue cukup bagus di kelas harga 2 jutaan. Bodi tipis dengan material aluminium yang bikin kesannya kerasa premium. Kualitas quad speakernya juga punya suara yang cukup impresif. Terakhir, softwarenya yang matang berkat Harmony OS. Dan beberapa poin yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian sebelum membeli MatePad 11 SE ini. Pertama, layarnya masih pakai refresh rate 60 Hz, yang dimana pesaingnya di kelas harga yang sama udah pakai refresh rate 90 Hz. Redmi Pad SE contohnya. Kedua, konektivitas yang masih Wi-Fi only. Terakhir, dia nggak punya slot microSD dan headphone jack. Ya, segitu aja pendapat gue soal Huawei MatePad 11 SE ini. Semua yang gue omongin barusan adalah murni opini pribadi gue sebagai pengguna tablet ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.